Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara sepintas seperti naskah biasa. Padahal jika dicermati, dalam tulisan yang hanya tersusun dari 4 alinea itulah, kaidah fundamental pendirian negara Republik Indonesia berada. Terutama pada alinea keempat, kaidah adalah pedoman, dan fundamental adalah mendasar. Jadi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar inilah tertuang pedoman dasar pendirian negara Republik Indonesia. Dan ini menjadi alasan kenapa segenap warga negara Indonesia harus mengerti makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sampai-sampai harus dibaca rutin setiap upacara, di setiap sekolah dan kantor-kantor. Ada beberapa alasan kenapa naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini disebut sebagai kaidah fundamental. Yang pertama, berdasarkan proses pembuatannya. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memang dibuat oleh para pendiri bangsa pada saat mempersiapkan lahirnya negara bernama Indonesia. 4 alinea ini dirumuskan sedemikian rupa agar menjadi pedoman dasar bagi kelahiran negara Republik Indonesia, juga sebagai pedoman dasar bagaimana negara ini kelak harus dikelola. Yang kedua, berdasarkan isinya. Dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setidaknya terdapat 5 poin yang termasuk ke dalam kaidah fundamental. Kelima poin tersebut antara lain. Poin pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan tujuan umum dari pendirian negara. Apa tujuan umum didirikannya negara Republik Indonesia? Jawabannya ada pada alinea keempat, yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin kedua, pada naskah pembukaan UUD 1945 juga tersurat tujuan khusus dari pendirian negara. Apa tujuan khusus mendirikan negara Republik Indonesia? Jawabannya ada di alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, poin ketiga. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah fundamental karena di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yakni Pancasila. Masih di alinea keempat, yang berbunyi, dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu poin keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan kaidah fundamental karena di dalam teks tersebut ditetapkan bentuk negara Indonesia. Masih pada alinea keempat, yang berbunyi, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Terakhir, poin kelima, dalam pembukaan juga ditegaskan adanya rencana penyusunan Undang-Undang Dasar. Maksudnya dalam hal ini adalah penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang akan dijadikan pedoman dasar bagi pengelolaan negara yang sedang didirikan. Hal ini tercermin pada alinea keempat, yakni pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itulah 5 poin penting yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga berdasarkan isinya, naskah pembukaan tersebut dijadikan sebagai kaidah fundamental. Selain berdasarkan proses pembuatan dan isinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai kaidah fundamental berdasarkan hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Secara sederhana, proklamasi bermakna pengumuman resmi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pengumuman resmi kepada dunia bahwa Indonesia merdeka dan akan menjadi negara. Syarat untuk menjadi sebuah negara setidaknya ada 4. 1. Harus ada rakyatnya. 2. Harus punya wilayah. Yang ketiga, harus ada pemerintahannya. Dan yang keempat, mendapatkan pengakuan dari negara lain.
Teks proklamasi saja tidak akan cukup untuk mengatur 4 syarat mendirikan negara yang tadi dipaparkan sebelumnya. Maka dibuatlah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu fungsinya adalah menegaskan bahwa setelah proklamasi dilaksanakan, negara baru bernama Indonesia benar-benar siap berdiri. Terima kasih sudah menonton. Untuk latihan soal akan dibuat pada video selanjutnya. Bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, share dan subscribe.